يا سيدي يا مولانا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil arsyil karim wa rabbul arsyil majid. Ya jallahu jalalah, jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Satu kelengkapan dan kesempurnaan dalam belajar ilmu, ada zahir, ada batinnya. Zahirnya ketika kita membaca ilmu, kemudian kita mengkaji dan berfikir melalui akal dan otak ini, lalu kita bercerita, membaca, berfikir dan bercerita, itu zahirnya. Tetapi kalau batinnya, Abah selalu ulang-ulang menegaskan, melakoni, mengalami, merasakan. 3 poin penting dalam batin ilmu. 3 poin ini penting dalam Mi'raj. Maka Datuk kita Kanjeng Sunan Kalijogo berkata, sampean iku belajari ilmu rasa. Rasa itu harus dirasakan, dilakoni, dialami. Maka setelah ngelakoni, ngalami dan rasakan, pulang dihidupkan kembali oleh Allah di muka bumi, hanya 2. Pertama, bisa bercerita karena diamanahkan sebagai ustadz pendakwah, mensyiarkan ilmu Allah, ilmu ma'rifatullah. Yang kedua, ditenggelamkan ilmu ini ke dalam diri yang umi sehingga tidak mampu lagi bercerita. Diam, karena diam itu emas. Lalu dibuktikan dengan meninggalnya husnul khatimah. Ilmu ini dibawa pulang pergi sampai ke negeri Allah. Sementara yang tugas dakwah tetap bercerita cinta, ma'rifat billah. Itulah ngalami, ngelakoni, ngerasakan. Mari kita menyimak baik-baik. Di dalam diri kita ini selalu ada 2 aku. Aku Allah dan aku hamba. Aku zat Allah ini yang ada di ubun-ubun kepala kita ini, wakilnya, sifatnya, zahirnya ada di hati kita. Itulah Nur Muhammad. Nurul Izzati ada di atas, kemudian Nur Muhammad ada di hati. Lalu aku sebagai hamba, itu juga ada di atas, di otak kiri kita. Dan wakil daripada aku sebagai hamba ada juga di perut ini, nafsu bumi. Sehingga ini menjadi lahan perbincangan kita, wahai anakku, wahai ayahku dan wahai bundaku. Maka peperangan, pertarungan, pertempuran yang terjadi sengit ini, bagaimana wakil yang ada di perut ini, kemudian mempengaruhi sampai dengan yang di atas otak kiri ini, akan mengatakan dirinya sudah ma'rifat. Padahal aku yang ada di otak kirinya ini belum lebur dan fana. Di dalam wakil daripada zat, yaitu sifatullah yang ada di hati. Oleh karena itu maka syarat utama daripada jasad dan jiwa sebagai hamba ini harus lebur dan fana. Ketika lebur dan fana dulu di dalam hati, baru sifatullah ini lebur dan fana menjadi nurun ala nurin, cahaya dengan cahaya, cahaya di atas cahaya, bersama nurul izzati yang ada di ubun-ubun kepala manusia. Oleh karena itu maka belajar mengenal diri ini bukan hanya membaca, kemudian berfikir dan bercerita, tetapi marilah kita melakoni, mengalami dan merasakan melalui tafakur, melalui sholat, melalui zikrullah, melalui mujahadah berkepanjangan,
baru kita musyahadah, baru kita muraqabah. 3 ini menjadi kunci. Allahu akbar walillahil hamd. Adapun perjalanan-perjalanan yang menggelisahkan, yang tidak khusyuk ketika kita beribadah. Pertama, kita hidup di atas bumi karena kita masih memiliki material bumi di diri ini. Apa itu material bumi? Itulah benda-benda mati yang dihidupkan oleh nafas. Itulah benda-benda mati yang dihidupkan oleh jiwa. Itulah benda-benda mati termasuk nafas dan jiwa dihidupkan oleh Nur Muhammad. Itulah Nur Muhammad di dalam Nur Allah di dalam Nur Muhammad. Allahu Akbar. Apa benda-benda mati itu? Benda-benda mati itu adalah darah kita, daging kita, tulang kita, kulit kita, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru kita. Elemen-elemen ini bernama jasmani atau jasad. Sumber daripada elemen mulai daripada darah, daging, tulang, kulit, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru berasal dari saripati, tanah yang bernama mani dan sel ovum. Mani dan sel ovum ini diukir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi jasad kita. Sumber daripada setetes mani ini yang berasal daripada makanan minuman yang ada di bumi, inilah yang membawa hawa-hawa bumi. Hawa-hawa bumi ini tidak bisa hidup, mani dan spermatozoid ini tidak bisa hidup kalau tidak ada jiwa, tidak ada nafas di dalamnya. Nafas dan jiwa tidak bisa hidup, nafas atau jiwa tidak bisa hidup kalau tidak ada Nur Muhammad. Sebuah energi dahsyat dari Allah yang Maha Hidup yang bernama Nurul Azzati di dalam Nur Muhammad di dalam Nurul Azzati membuat nafas atau jiwa ini hidup. Kemudian berada di dalam wadah mani, berada di dalam ciptaan spermatozoid, maka hiduplah spermatozoid itu. Maka perlu kita sadari bahwa dampak daripada kita mengantuk, dampak daripada kita rasa malas, dampak daripada kita rasa ragu, dampak daripada rasa kita jenuh dan bosan adalah makanan dan makanan, minuman dan minuman bumi yang sesungguhnya tidak halal, yang sesungguhnya kotor dan mengotori, sehingga membuat kita mengantuk, membuat jasmani ini malas, membuat jasmani ini ragu-ragu, membuat jasmani ini menjadi jenuh dan bosan ketika beribadah. Oleh karena itu maka pertama bersih dan sucikan dulu. Di dalam seluruh ajaran mulai daripada syariat kita diajarkan kita bertaharah yang baik. Bersih dan sucikan 9 pintu jasad dengan baik, maka engkau akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Bersih dan sucikanlah 2 pandangan mata, 2 pendengaran telinga, 1 lubang mulut pembicaraan. 2 pandangan mata daripada pandangan mata maksiat itu dijaga. Jangan sampai selalu memandang yang maksiat atau memandang yang berdosa. Jangan sampai selalu melihat yang berdosa. 2 pendengaran telinga, jangan sampai selalu mendengar yang berdosa. 1 lubang mulut, jangan sampai selalu berbicara yang berdosa. 2 lubang hidung, jangan sampai nafas yang keluar masuk selalu yang haram. 2 lubang, yang pertama di depan dan yang kedua di belakang. Di depan adalah pintu kemaluan. Lubang ini harus dijaga, jangan sampai kita berzina atau bermaksiat dan berbuat dosa. Serta lubang dubur, jangan sampai penuh dengan kotoran istinja yang tidak sesuai dengan akhlak dan tata krama istinja taharah ilmu yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 9 lubang pintu tempat potensi masuknya perbuatan dosa inilah yang akan membuat kita jenuh, yang membuat kita malas, yang membuat kita ragu, yang membuat kita bimbang pula, dan yang membuat kita mengantuk. Karena ada 2 persoalan mengantuk. Mengantuk sebelum jiwa ini tenggelam di dalam Nur Muhammad atau fana, lebur di dalam Nur Muhammad, dan mengantuk setelah jiwa melebur di dalam Nur Muhammad menuju Nurul Izzati. Mengantuk yang pertama karena proses berjalan masih melewati 3 alam. Alam bumi, alam arwah, alam jin. Maka godaan daripada jin, godaan daripada hawa diri sendiri, hawa-hawa bumi yang belum tertutup oleh hawa-hawa ketuhanan Allah atau hawa rabbaniyah, akhirnya membuat kita rasa kantuk, rasa malas, rasa jenuh, ragu-ragu karena ada 2 pikiran di situ. Insya Allah ketika sudah bersih 9 pintu jasad, dikendarai dengan zikir Allah yang baik, zikir zahirkah
zikir kolbihkah, zikir nafaskah, maka insya Allah maka engkau akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah melalui proses bayat dan mujahadah bersama mursyid. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan menuntun hidayah, karena sesungguhnya hakikat berbayat itu bukan dengan jasmani mursyid, tetapi justru dengan ar-ruh, dengan jiwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berbayat bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu maha guru, Allahu akbar walillahil hamd. Insyaallah dengan adanya pembersihan dan pensucian 9 pintu jasmani, berjalan menuju Allah dengan kendaraan zikrullah, zikir zahirkah, zikir kolbikah, zikir nafas atau zikir nyawakah, maka mudah-mudahan Allah meridho melewati 3 alam ini, alam bumi, alam arwah dan alam jin. Jiwa tenggelam di dalam Nur Muhammad, Nur Muhammad membawa pergi tenggelam di dalam Nurul Izzati. Allahu akbar walillahil hamd. Terjadilah perjalanan mujahadah. Awalnya kita membersihkan dan mensucikan, lalu musyahadah kita bertemu Allah, muraqabah kita semakin dekat dan lebur serta fana di dalam zatnya. Kita tiada Allah yang ada. Ringkas ceritanya seperti itu, tetapi perjalanannya cukup panjang. Perjalanannya bertatih-tatih. Modalnya adalah, yang pertama adalah cinta, yang kedua ikhlas. Cinta pun butuh keikhlasan. Kalau cinta tidak dengan ikhlas, cinta yang merasa terbebani dan dibebani, maka engkau tidak mendapatkan ma'rifat. Ilahi anta maksud, waridaka matlub. A'tini mahabbata wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Kepada Allah hanya kita maksud, ridhonya, restunya yang kita cari. Di bawah pohon cintanya kita mendapatkan ma'rifat billah. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.